kami ini adalah masalah utama adalah gedung prasarana. Itu menjadi masalah utama kami dan menjadi hambatan buat kami untuk dalam melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, kadang tidak berjalan dengan optimal. Memang kami di Kampung Favenumbu kami sangat membutuhkan bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebabnya di sini berhubungan dengan ruangan kelas sangat terbatas, sehingga itu kami minta kepada dinas yang terkait bagaimana untuk harus penambahan ruangan kelas dari 2 bisa tambah 4 hingga menjadi 6 ruangan kelas, dan juga perumahan pegawai dan tenaga guru, penambahan tenaga guru ASN. Fasilitas pendidikan yang tidak merata masih jadi persoalan utama di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Dalam menciptakan SDM unggul yang pintar, kreatif, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Namun, keterbatasan fasilitas penunjang belajar mengajar masih menjadi masalah besar yang sulit untuk dihadapi oleh sekolah-sekolah dasar di daerah pedalaman. Kampung-kampung di daerah pedalaman Kabupaten Kerom misalkan, perkembangan siswa melalui pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan serius yang harus dibenahi dari waktu ke waktu. SD Negeri Favenumbu adalah salah satu dari sekian sekolah dasar di daerah pedalaman Kabupaten Kerom yang mengalami hal serupa. Yang mana sejak berdirinya SD ini hingga saat ini, belum memiliki fasilitas penunjang pendidikan yang memadai. Terletak di wilayah pedalaman SD Negeri Favenumbu masih terbalut sejumlah problem yang perlu diseriusi pemerintah daerah. Dari penyusuran kru Channel PB News langsung di lapangan, beberapa problem terlihat jelas secara nyata, yang masih membalut berkembangnya SD Negeri Favenumbu. Berikut data SD Negeri Favenumbu. Nama sekolah, SD Negeri Favenumbu. NPSN, 6978787. Kepala sekolah, Yoakim Kasib Mabin, SPD. Jumlah siswa, 153 siswa. Asal siswa, berasal dari 2 kampung, Favenumbu dan Tatakra. Ruang kelas, 2 ruangan, dibangun tahun 2018 oleh Dinas Pendidikan, dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau DA. Rumah guru, 2 kopel. Kantor sekolah, tidak ada. Perpustakaan, tidak ada. Jumlah guru, 9 orang. Guru PNS, 4 orang. Guru honor, 3 orang. Guru kontrak, 2 orang. Proses belajar mengajar, aktif. Sistem belajar mengajar, menggunakan 2 shift, pagi dan siang. Kelas 1 sampai kelas 3, belajar di pagi hari. Sedangkan, kelas 4 sampai kelas 6, belajar di siang hari. Sementara itu, permasalahan yang terpantau di SD Negeri Favenumbu, sebagai berikut. 1. Balai Pertemuan Kampung Favenumbu, digunakan sebagai salah satu ruang kelas untuk menambah ruang belajar siswa. 2. Tidak ada kantor sekolah. 3. Tidak ada perpustakaan. 4. Rumah guru, dijadikan kantor sekolah. 5. Hanya memiliki 2 kopel rumah guru, yang sudah lapuk termakan usia. 6. Minimnya guru PNS. 7. Hanya memiliki 2 ruang kelas, maka ditambah 1 ruangan yaitu Balai Pertemuan Kampung yang dipinjam dari pemerintah kampung sejak 2018 lalu. Maka, kini SD Negeri Favenumbu telah memiliki 3 ruang kelas untuk tempat belajar siswa. Mendasari minimnya fasilitas penunjang belajar mengajar yang dimaksud, berikut usulan Wakil Kepala Sekolah pada Musrenbang Kampung, tahun 2025. 1. Pembangunan 4 ruang kelas. 2. Pembangunan kantor sekolah. 3. Pembangunan perpustakaan. 4. Penambahan tenaga guru PNS.
Minimnya ruang kelas, perumahan guru, kantor sekolah, hingga perpustakaan sekolah dan kurangnya tenaga guru menjadi catatan penting yang harus diseriusi oleh pemerintah daerah. Berikut laporan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Favenumbu, Petrus Kri, SPD. Ya, baik, terima kasih. Menyangkut terkait dengan sekolah kami SD Negeri Favenumbu, memang sekolah kami ini ada masalah utama adalah gedung prasarana. Itu menjadi masalah utama kami dan menjadi hambatan buat kami untuk dalam melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, kadang tidak berjalan dengan optimal. Tidak berjalan dengan optimal dalam arti karena keterbatasan gedung ruang kelas prasarana kami di SD Negeri Favenumbu. Sekolah kami rombelnya memang laporan rombel di dalam administrasi itu sudah sampai 6 kelas, tapi kenyataan di lapangan itu hanya memiliki 2 ruang kelas. Sehingga dalam proses belajar mengajar kami kadang menggunakan shift, yaitu shift pada pagi hari dan siang hari. Sehingga kami biasa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas rendah, kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 3 mereka mengajar, kita kasih mengajar pada pagi hari dan pulang jam 11. Dan kelas tinggi ya kelas 4, 5 dan 6 mereka masuk pada siang hari. Mulai dari jam 12 sehingga sampai biasa pulang pada jam 2. Jam 2 lewat. Sehingga itu menjadi kendala kami. Sehingga kami kekurangan 2 ruangan, sehingga selama ini 2 ruangan tidak cukup bagi kami, sehingga kami sementara bicara dengan pemerintah kampung Favenumbu, sehingga kami pinjam balai kampung Favenumbu. Sehingga yang sementara ruang yang kami pakai ditambah ruang dari sekolah 2 ruangan, dan kami pinjam dari pemerintah kampung Favenumbu balai kampung, sehingga kita pakai 3 ruangan sementara ini. Sehingga itu yang menjadi kendala, sehingga kami biasa melaksanakan kegiatan KBM itu pakai 2 shift pagi dan shift siang. Sehingga harapan saya kepada pemerintah, mungkin bisa serius pemerintah dalam arti baik dari Dinas Pendidikan maupun dari pemerintah daerah bisa serius menangkapi kendala menyangkut prasarana di SD Negeri Favenumbu. Harapan saya mungkin ke depan pemerintah bisa lihat sekolah kami supaya bisa lengkapi supaya menjadi 6 ruangan kelas. Sekarang yang ada sekarang 2 ruangan kelas, sehingga kami harapkan kepada pemerintah supaya bisa menambah lagi 4 ruang kelas, sehingga bisa menjadi 6 ruang kelas, supaya kegiatan belajar kami bisa berjalan dengan baik dan optimal, supaya kami bisa mendidik siswa juga sesuai dengan jam pelajaran. Seperti itu. Selain 4 ruang kelas, harapan kami dan permintaan kami kepada pemerintah juga penambahan kantor sekolah, tambah rumah dinas, rumah guru, 3 ruang atau 3 kopel rumah guru. Karena sekarang saja kami di sekolah ini, kami pegawai negeri sekarang ada 4 orang. Ditambah dengan kontrak, terus tambah ada guru honor, sehingga
Sekarang hanya yang ada itu 2 kopel rumah guru, sehingga kami berapa orang itu kami semua tampung di 2 kopel itu. Dari 4 orang guru yang ada ini, ada yang sudah berkeluarga, sehingga semua pakai 2 kopel ini. Sehingga harapan saya bahwa karena ini tenaga guru ada yang sudah berkeluarga, sehingga mungkin penambahan rumah guru supaya mungkin yang sudah berkeluarga tidak boleh tampung dalam satu rumah dinas, tetapi mereka harus berbagi. Pokoknya penambahan rumah guru supaya mereka bisa tinggal seperti itu. Sementara jumlah siswa di sekolah induk dengan penambahan dari kelas jauh, yaitu di Kampung Tetakra. Kelas yang jauh yang di Kampung Tetakra itu saya bentuk pada tahun 2020, dan hingga sudah berjalan hampir lebih sudah masuk 4 tahun. Sehingga tambah dengan siswa kelas jauh dengan siswa di induk SD Negeri Fafinbu, semua ada 153 siswa. Karena data siswa dari kelas jauh, datanya dia masuk gabung di data induk SD Negeri Fafinbu, sehingga jumlah siswa SD Negeri Fafinbu 153 siswa. Itu semua OAP. Kami mengalami banyak kendala, sehingga selama ini kami belajar untuk mendidik anak-anak kami. Persoalan lain seperti mungkin bangku meja, terus papan tulis. Tapi selama ini sudah kami perlahan kekurangan, tetapi kami perlahan pengadaan bangku meja dari dana BOS, dana operasional sekolah, sehingga kami perlahan baik dari bangku meja sampai dengan papan tulis dan kebutuhan yang kami perlukan di dalam sekolah itu selama ini ya kami pakai dari dana operasional sekolah. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk 2 bangunan gedung yang ada ini itu dari bantuan dana DAK tahun 2018, 2 gedung yang sekarang ada ini. Sehingga selama berapa tahun ini kami belum pernah dapat bantuan gedung sekolah atau fisik di kampung kami. Sehingga yang sekarang ada itu hanya 2 ruang kelas. Itu yang membuat kita mengalami kendala, sehingga menjadi hambatan, sehingga untuk kami mau mengajar siswa kami itu kadang mengalami kendala. Nah, harapan saya 6 ruang kelas harus jadi supaya kegiatan proses belajar kami tetap berjalan optimal sesuai dengan pembagian waktu. Seperti itu. Nah, terus tadi saya ada lupa penambahan kantor guru, perumahan 3 kopel dengan 6 ruang kelas, tambah 4 ruang kelas sehingga menjadi 6 ruang kelas, terus tambah lagi perpustakaan, karena itu sangat penting supaya ketika jam istirahat mungkin anak-anak punya minat membaca, jam istirahat mereka bisa ada perpustakaan, dan di dalam perpustakaan itu dilengkapi dengan buku-buku membaca supaya pada saat jam istirahat anak-anak mereka bisa pergi duduk di perpustakaan, bisa duduk membaca untuk mengembangkan punya pengetahuan supaya belajar membaca menulis itu bisa lancar. Jadi di sekolah saya di SD Negeri Fafinbu selama ini yang saya terapkan hanya 3M. Bagaimana yang penting, karena ini sekolah ada di daerah pedalaman dan berbatasan dengan daerah RIPNG, dan ini di daerah pedalaman sehingga saya tidak bisa memaksakan kemampuan mereka.
tetapi saya harus sesuaikan dengan kemampuan mereka. Sehingga di sini yang saya terapkan itu hanya 3M. Bagaimana siswa itu harus membaca, menulis, menghitung. 3 itu yang saya terapkan. Supaya ketika dia itu sudah kuasai, berarti untuk mengembangkan dia punya pemahaman ke depan, sehingga ke tingkat kelanjutan seperti di SMP, SMA, dia akan membaca, dia akan belajar pelajaran umum dan dia sudah bisa mengembangkan sendiri. Seperti itu. Jumlah guru di sini yang PNS termasuk kepala sekolah sendiri, terus termasuk saya, terus itu yang PNS. Yang P3K yang sudah PNS itu 2 orang. 2 orang, Pak Guru 1 dengan Ibu Guru 1. Jadi jumlahnya 5 orang. Yang sementara ada yang mengajar di SD Negeri Favinumbu. Sementara kontrak itu ada 2 orang, laki-laki 2 orang. Sedangkan yang honor itu ada 3 orang. 3 orang, terus yang honor itu termasuk guru agama 1 dengan ibu guru 1. Pak guru agama 1 dan ibu guru agama 1 ditambah dengan masyarakat lagi. Pak guru masyarakat asli di tempat di sini ada 1 orang, yaitu termasuk Pak Simunkri, dan dia memang sudah lama sekali dia mengabdi dari 2005 sampai dengan sekarang, dengan harapan bahwa dia bisa diangkat menjadi pegawai negeri, tapi sampai pada saat ini juga belum pernah diangkat. Dan saya sendiri juga berusaha, tetapi ya itulah namanya, itu semua kembali kepada kebijakan pemerintah. Sehingga harapan saya ke depan, mungkin teman-teman guru yang masih honor yang ada di SD Negeri Favinumbu ini, mungkin ke depan mungkin pemerintah bisa diperhatikan dengan serius supaya mereka juga harus diangkat menjadi pegawai negeri, baik lewat P3K ataupun lewat tes CPNS umum, supaya mereka juga harus sama-sama dengan teman-teman. Dalam upaya untuk menciptakan SDM yang unggul, pintar dan kreatif, pemerintah tentu memiliki konsep pengembangan pendidikan serta menetapkan anggaran yang begitu besar. Walau demikian, di Kabupaten Kerom Provinsi Papua, dana otsus terus mengalir setiap tahun, namun keberadaan sekolah-sekolah di kampung-kampung asli orang Papua terlihat sangat menyedihkan. SD Negeri Favinumbu, salah satu sekolah dasar milik OAP di daerah pedalaman pun terlihat tak berdaya, akibat dibalut problem fasilitas penunjang belajar mengajar. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah keberpihakan pemerintah di era otsus terhadap sekolah-sekolah dasar di daerah pedalaman yang notabene dihuni oleh mayoritas siswa-siswi asli Papua? Anggaran otsus yang mengalir setiap tahun pun tak mampu mengembangkan pendidikan, terutama sekolah-sekolah dasar yang dihuni orang asli Papua di wilayah pedalaman. Jika demikian, kemanakah anggaran tersebut? Kita tentu memahami bahwa, anak Papua yang mengenyam pendidikan di daerah pedalaman pun, adalah bagian dari anak bangsa yang layak mendapat perhatian yang sama dengan anak-anak sekolah di wilayah perkotaan. Kalimat anak Papua sebagai anak bangsa, hanyalah sebuah slogan belaka yang tak berarti. Laporan PB News, dari Kampung Favinumbu Distrik Yaffi.